Nama Adi Trisna Suciratnya, kelas CA 193 dengan NIM 1900300284. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang negara hukum Indonesia menurut Hindu, pengertian hukum Hindu, sumber-sumber hukum Hindu, dan negara menurut Hindu. Yang pertama, negara hukum Indonesia menurut Hindu. Sejarah hukum Hindu berawal dari sebuah perdebatan di antara para tokoh agama pada saat itu. Berbagai tulisan yang menyangkut hukum Hindu merupakan perhatian khusus para maharsi terhadap pembinaan umat Hindu. Adapun nama-nama penulis hukum Hindu diantaranya, yang pertama ada Gautama, Udayana, Sankalikita, Wisnu, Apastamba, Harita, Wikana, Apatinasi, Usanama, Kasyapa, Baraspati, dan Manu, sehingga melahirkan beberapa aliran hukum Hindu. Di antaranya, yang pertama ada aliran Yajnavalakya oleh Yajnavalakya. Yang kedua ada aliran Mitaksara oleh Wijaneswara. Yang nomor tiga ada aliran Dayabaga oleh Jimutawahana. Selanjutnya, pengertian hukum Hindu. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan. Nah, latar belakang hukum Hindu penting untuk dipelajari, antara lain karena hukum Hindu merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku bagi masyarakat Hindu di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 1 dan 2 serta pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, untuk memahami bahwa berlakunya hukum Hindu di Indonesia dibatasi oleh falsafah negara Pancasila dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, nomor 3, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum adat, khususnya Bali, dengan hukum agama Hindu atau hukum Hindu. Selanjutnya, yang terakhir, nomor 4, untuk mendapat membedakan antara adat murni dengan adat yang bersumber pada ajaran agama Hindu. Nah, selanjutnya ada sumber-sumber hukum Hindu. Menurut tradisi yang lazim, telah diterima oleh para maharsi, menyusun atau pengelompokan materi yang lebih sistematis, maka sumber hukum Hindu berasal dari Weda Sruti dan Weda Smriti. Untuk itu, sumber hukum Hindu dari Weda Smriti dapat kita kelompokkan menjadi dua kelompok. Nah, kelompok yang pertama ada kelompok Upaweda, yaitu Ityasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, dan Gandharva Veda. Dan untuk kelompok yang kedua ada kelompok Wedanga, yaitu Siksa, Wirakarana, Canda, Nirupta, Yotisa, dan Kalpa. Dan bagian terpenting dari kelompok Wedanga adalah Kalpa yang padat dengan isi hukum Hindu, yaitu Dharma Sastra. Hukum ini membahas aspek kehidupan manusia yang disebut Dharma. Dan kitab-kitab yang lain yang juga menjadi sumber hukum Hindu itu, yang pertama ada kitab Sarasamascaya, kedua ada kitab Suara Jambu, nomor 3 ada kitab Siwesana, 4 ada kitab Purwadigama, nomor 5 ada kitab Purwagama, 6 ada kitab Dewagama, dan nomor 7 ada kitab Utara Manua,
8. Kitab Adigama. 9. Kitab Kartasima. Dan nomor 10. Kitab Kartasima Suba. Dan yang terakhir, yang nomor 11 ada kitab Paswara. Selanjutnya adalah negara hukum menurut Hindu, yaitu berdasarkan teori yang dikemukakan kuatilnya dapat dipahami bahwa alasan adanya negara Indonesia untuk melindungi kelompok yang lemah dari ancaman kelompok yang lebih kuat. Negara diperlukan untuk mencegah terjadinya hukum rimba, di mana kelompok yang kuat menindas kelompok yang lemah. Dalam konteks ini, pemikiran Hindu tentang negara bersifat struktur fungsional. Artinya, eksistensi negara harus mampu memberikan perlindungan atas seluruh kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Sebagai diuraikan di atas, fungsi pokok negara dalam perspektif Hindu adalah melindungi seluruh warga negara, terutama untuk mencegah sewenang-wenangan dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Nah, itu tadi presentasi dari saya tentang negara hukum menurut Hindu. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.